Ada pemain yang bagus di klub, dipuja-puja di klub, tapi begitu masuk timnas, performanya buruk dan bahkan nggak kepake. Tapi lebih banyak pemain yang di timnasnya bagus, tapi di klubnya menjadi bahan olok-olokan. Wah, tahu nih. Ini akan menjadi topik kita pada sore ini, yaitu Harry Maguire. Fix kan? Seorang pemain yang dibanderol mahal, sempat menjadi bek andalan, namun menjadi overhate dari para fansnya. Tapi dari sisi timnas, ini pemain pejuang luar biasa. MU baik dengan Maguire atau tidak? True or false? Sebelumnya, subscribe, like, dan share di Grombol Media. Semoga agar kita lebih semangat lagi mencapai 1000 subscriber. Let's go. Oh iya, gue mau ngasih tahu nih, yang di awal itu pemainnya Clarence Seedorf. Pernah nggak lu denger? Pernah Pernah. ngeh nggak lu? Dia itu di timnas jelek. Dia di timnas hampir nggak kepake loh. Kalau lu lihat karirnya di di Milan, di Real Madrid luar biasa. Tapi di Belanda dia hancur bahkan jarang kepake. Oke, kita tunjuk ke kamera. Oke, Jawaban. Ini dia. Ini dia. False. false. Nggak Oh. tahu. Jangan nggak dong. tahu? Jawabnya true or false. Emang fans MU itu nggak punya pendirian ya? Iya. Emang ciri khas fans Bukan MU nggak punya jangan pendirian. jangan setengah-setengah. Tulis dulu ayo. True or false. Udah itu dulu. Nanti lu sampaiin unek-uneknya di statement. Tinggal true or false doang. Apa itu? Oke. Berarti 2-2. Nah, Oke. ini Ini dia. dia. Gua ke Ihsan dulu nih yang false nih. Gimana Ihsan? Ya menurut gua Maguire itu nggak baik sih dia untuk MU karena setiap dia main pasti ada aja kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Walaupun kesalahan minor atau kesalahan yang jadi benar-benar bahaya untuk timnya. Iya. Walaupun di beberapa match terakhir dia golin. Tapi nggak bisa dosa-dosa dia yang ke belakang ini tuh belum bisa dimaafkan gitu loh, yang udah parah banget itu kalau dari. Ibaratnya kalau mau dianalisis SWOT-nya, weakness itu gede banget. Betul. Kegedean. Jadi nggak bisa nge-backup strength-nya juga. Jadi kebanyakan mudorotnya kalau pasang Maguire gitu. Tapi kalau di timnas dia bagus banget loh. Iya. Gua melihat gini ya, mungkin dari sisi fans di timnas itu dia lebih dipercaya sehingga dia setiap bermain di timnas mayoritas, terutama kalau lu nonton di Piala Dunia atau Euro yang terakhir, luar biasa Maguire. Betul. Nah, coba dari elu, True, pasti ada sisi lain, jangan bahas yang di MU-nya, coba di luar MU. Gue fans MU ya, Iya. terutama gue fans MU. Kalau gue melihat dari Maguire itu sebenarnya punya kekuatan strength-nya yang kuat dan juga dia tuh punya visi sebenarnya bermain dengan bola-bola long pass-nya. Ya, gue setuju sama ini. Ya Lanjut. tapi kurangnya Maguire kemarin itu adalah menurut gue gara-gara dia dikasih ban kapten oleh Manchester United. Di saat di situ juga dia performnya lagi tinggi, terus dikasih ban kapten langsung menurun. Karena menurut gua di situ dia mempunyai tanggung jawab lebih dan membuat dia itu harus mengontrol bukan hanya lini belakang, tapi seluruh permainan tim. Dan saat itu juga timnya itu benar-benar dari depan dan tengahnya itu bermasalah. Jadi kalau gue lihat emang Maguire tuh bukannya seorang back jelek, tapi dia itu kebanyakan beban dan kadang kurang support itu dari dari fansnya. Berarti dengan lu ngomong kayak gini, berarti lu setuju kalau seandainya buruk buat MU? Enggak, gua mau Iya mau dong. nambahin, gua sebenarnya setuju bahwa dia ini punya akurasi long ball yang bagus. Dia dari segi defense not bad, bagus gitu loh. Cuman, untuk ban kapten, terlalu dini Yap. mungkin. Mhm. Dan, memang kalau kita tahu, di MU sendiri, banyak kok dari sebelum Maguire juga kaptennya jelek. Betul. Artinya emang over expose, over hate dari fans yang membuat, Yap. dia itu terlihat jelek. Yap. Padahal kalau menurut gue digeneralisir selama dia di MU, itu masih lebih banyak bagusnya daripada jeleknya. Betul. Karena, Setuju. gue sebagai nonton,
mungkin 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir aja Maguire banyak kesalahan. Tapi di awal dia masuk 2 tuh tahun, 3 tahun itu banyak. dari dia total dia 5 tahun loh. Gini, dia itu di musim pertamanya itu bener-bener sebagai bek andalan dan musim keduanya pas dia itu di zamannya Ole, dia itu sebagai andalan, cuman di zamannya Ole itu dikasih titipin ban kapten, dia mulai tuh karena punya bebannya itu. Jadi menurun dan di situ juga datanglah Ronaldo. Karena datangnya Ronaldo itu jadi menurut gue itu, seorang pemimpinnya jatuhnya ke Ronaldo bukan si Maguire. Maguire malah nggak didengerin. Jadi membuat sebuah performanya tim itu dilihat dari kesalahannya cuman Maguire doang. Padahal itu kesalahannya satu tim. Nah, kalau menurut gue jangan bahas ban kapten dulu, kejauhan. Gue mau bantah argumen lu dulu tadi. Pertama, soal visi. Lo bilang visi, Maguire tuh punya visi karena dia bisa long ball. Pertama, long ball-nya apakah bagus atau enggak, gue nggak setuju kalau dibilang bagus. Pertama itu. Nggak ngelihat berarti. Kedua, orang yang long ball, back yang long ball itu menurut gue back yang tanpa visi karena dia udah bingung, dia nggak bisa mainkan bola di bawah. Itu yang kedua. Terus argumen yang selanjutnya yang lo bilang, MU bisa jelek karena tengah dan depannya jelek. Apakah belakangnya tidak jelek? Apakah Maguire itu nggak jelek? Pertanyaannya itu. Menurut gue, Maguire-nya individunya jelek, ditambah lingkungannya juga nggak bagus dan nggak punya visi. Jadi udah lengkap lah. Maguire tidak bisa lagi bersama dengan MU. Oke, gue mau nambahin sebentar. Soal long ball dia nggak punya visi. Kalau lu ngikutin zaman Ole itu counter attack. Yap, Ole betul. bermain dengan Iya. bagaimana bola ke Bruno, artinya mereka harus butuh space banyak. Iya. Lu tanpa akurasi passing yang bagus, lu nggak akan nyampe. Betul. Beda dengan ketika long ball lu itu long ball kepepet, Ya. bukan arahan. Iya. Contoh lu clearance bola, lu asal buang. Tapi kalau pada masa MU di Ole, gue bicara Ole aja ya. Itu Oke. long ball itu emang buat penyerang. Betul. Ole itu punya instruksi bahwa lu oper bola Rashford, Bruno. Iya. Sempat ada di masa waktu Greenwood, Martial dan Rashford gila setengah Wah, itu musim. ya. Nah itu Betul, tuh betul. berawal dari long ball, dari belakang. Coba lu gimana San? Enggak, gue nggak setuju kalau seandainya si Bruno itu dibilang bagus. Karena ya dia Maguire. Maguire itu dibilang bagus. Kenapa? Karena di pertandingan-pertandingan yang penting dia selalu buat blunder dan banyak buat blunder yang merugikan tim itu sendiri. Jadi ya nggak ada bagus-bagusnya nih pemain untuk di MU. Setuju. Coba lu Kalau enggak, Ini Gini gue nih, ngomong lu sebagai fans Chelsea yang nggak peduli Iya. sama MU gimana coba gitu lu loh. sebagai fans MU, banyak fans MU overhate. Ya. Coba lu kasih ke mereka, ada nggak momen Maguire yang nggak diingat padahal itu penting? Ya Biar mereka pada tahu juga gitu loh bahwa nggak selamanya back blunder terus itu buruk gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh, 2 match sebelumnya, dia yang bener-bener menjaga, mengkawal, lini belakangnya MU pas MU menang 1-0 doang, itu dia bermain dengan baik menurut gua. Dan juga sebelum-sebelumnya kalau memang waktu itu pas setelah zamannya Ole ya, itu beberapa kali emang dia melakukan blunder. Blunder dari cara passing-nya, dia itu Ya panikan. dari Ole aja nggak sih, dari Rangnick juga dia banyak blunder. Ole dulu baru Rangnick. Ya makanya jadi maksudnya nggak dari Karena Ole di aja dia situ udah blunder. dia itu, lagi megang ban kapten. Dan di situ performa timnya emang lagi berantakan. Jadi terlihatnya dia cuman juga Maguire. berantakan. Dia juga berantakan. Iya, dia berantakan pada musim itu. Cuman lo lihat musim sebelumnya itu dia sebenarnya bermain dengan baik. Setuju. Kalau menurut lu disalahin cuman Maguire doang mah salah. Itu mah disalahin Gini. satu tim, pelatih, manajemennya semuanya lo harus salahin di situ. Oke, tapi ada harus yang lu akuin dengan dia seperti itu, dia tetap bertahan dan ketika dikasih main dia ngasih yang terbaik loh. Bagus, betul. Itu- Ya kalau itu- untuk urusan mentalnya harus Nah, diakui dia itu bagus maksud gua untuk soal kenapa mental. gue bilang dia ini sebenarnya bagus gitu loh. Lu bayangin lu dibully sama fans lu, tapi lu nggak mangkir. Even Cristiano Ronaldo nggak dimainin, menit akhir masuk mangkir. Yap. Dia tuh enggak. Yap. Makanya that's why Gareth Southgate itu masih manggil dia. Gue yakin karena dari sisi itu. Ya, karena dia emang punya kemampuan gitu loh. Iya. Sekarang Kalau kalau dari Gareth Southgate kayaknya nggak bisa dinilai deh. Karena ya Calvin Phillips saya dipanggil gitu sama dia. Iya, Jadi ya pemain yang nggak dapat jam terbang pun juga dipanggil sama Gareth Southgate yang seharusnya bisa masih lebih banyak main Inggris yang lebih bagus gitu loh. Oke, dipanggil tapi nggak dimainin. Beda sama Maguire, dipanggil tapi tetap starter. Betul. Jadi Mason dipanggil Mount gimana? dipanggil Calvin Phillips menurut gue untuk menambah kuota. Dimainin juga paling 1-2 menit, tapi Maguire tetap jadi starter. Betul. Padahal even ada back Walker bisa digeser ke tengah atau beberapa John Stones dan lainnya. Sebenarnya kalau gue untuk perdebatan soal Inggris ini banyak. Kita ngomong soal kipernya aja Pickford mana bagus sih, Ya, tapi masih jadi ini kita kritik fokus ke utama. Makanya Maguire kita dulu ngomongin aja. Maguire-nya aja. Iya. Jadi pelatih Southgate masih mau naruh kepercayaan ke dia.
Nah, di MU Erik ten Hag yang awalnya mau ngejual dia sampai Maguire nggak mau pindah ke West Ham, dia di bangku cadangin. Tapi dia main, itu buat gue udah good attitude. Jarang tuh betul. pemain kayak gitu. Dia tetap mau memberikan. Dan bener 2 match terakhir itu Oke. oke mainnya. Dan gua rasa ini confidence aja ya. Coba lu gimana? Ya apakah kita melihat Maguire dari 2 match terakhir? Kita harus lihat track record-nya dong. Seberapa konsisten dia bermain bagus. Tidak pernah konsisten bermain bagus dalam 1 musim Maguire. Kita harus Enggak akuin. ngeliat, Harus enggak akuin. ngeliat. Harus Gini. satu Satu musim. musim. Satu Musimnya musim. Ole setahu gua dia bagus banget. Bagus. Bagus musimnya Lu Ole. musim apa nih? Oleh Iya. pertama, oleh Kita kedua, ngomong apa oleh sama yang Maguire. pecah? Overall. Kan Dia tadi pertanyaannya. Rafli bilangnya kan 1 musim kapan main bagus. Oke ya udah. Sepengetahuan gua di zaman Ole itu lebih mayoritas condong bagus. Nah, Iya. apakah tetap konsisten sampai sekarang main bagusnya? Iya, Enggak karena kan? pemain itu ada naiknya, ada turunnya menurut gua. Dan turunnya Maguire lama. Jadi Cuman harusnya setengah udah musim setahu gua, musimnya terakhir Ole dan Musim lalu bagus gak 1 musim? enggak musim lalu. Iya. Karena menurut gua cara mainnya di Erik ten Hag itu main dari bola-bola bawah. Dan dari bola-bola bawah lebih bagus Varane sama Licha. Lu harus lihat pelatihnya juga. Seperti itu. Kalau kita ngomongin personal jauh Maguire dibandingin Varane sama Licha untuk Iya. lebih bagus kalau bahas personal. Harus akuin juga. Kagak, kalau menurut gua standarnya Varane dan Licha itu malah kalau menurut gua Licha sama Maguire sama aja. ya gini. Kalau misalkan kita konteksnya bahas apakah Maguire baik dengan MU, kita juga harus membahas yang sekarang. Pertanyaannya adalah apakah sekarang dia tuh bagus apa enggak? Menurut gue masih enggak, sorry banget, enggak konsisten, enggak sebagus itu, apalagi dengan pelatihnya Erik ten Hag yang build up dari bawah itu enggak banget Maguire untuk dipertahankan. Dan menurut gue harusnya Maguire tuh cabut aja dari MU. Bukan untuk kebaikan salah satu pihak, malah untuk kebaikan 2 pihak. Maguire-nya sehat mental ya kan, enggak kena mental dia. Kalau MU-nya terbuktinya sejahtera, dia aman, kalau damai, jaya Iya, gitu. terbuktinya kalau dia Kalau kena gua- mental, dia tuh mainnya kalau misalkan disuruh main, dia main males-malesan. Buktinya sekarang dia ngebuktiin, itu aja dari gua. Kalau gua nih ya sebelum closing, gua bilang Maguire ini bukannya nggak dijual karena dia bagus, tapi karena belum ada pengganti untuk cadangannya aja. Nah, gua setuju Terus untuk itu ini. aja. Nanti setelah nanti oke. ada back yang datang ke MU, ini juga bakal dilepas Setuju. Maguire. Kalau emang ada yang lebih baik dari Maguire, menurut gua, Banyak. Oke. ya contohnya untuk sekarang siapa? Oke. Ya makanya untuk hari ini nggak ada. Oke, untuk Makanya sekarang kan belum masih ada bisa nih. Iya. Gitu. Coba deh ke penonton, gimana pendapat lo? Apakah Maguire tetap dipertahankan walaupun ada pemain baru atau di-switch dengan pemain lain? Oke, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, komen, dan share ke teman-temannya. Kita ngejar 1000 subscriber. Biar lebih rajin lagi upload, oke? Thank you. Let's go. Let's go. Let's go John.